Tari yang pisan. Pisan itu artinya kata-kata yang sangat-sangat kasar. Misal contoh itu. Sering wah dengar ya, mungkin di Bali itu klengci. Ah, itu. Ada yang aksara swalelita. Swalelita itu berasal dari bahasa Jawa kuno atau Kawi wah. Oh ya, Jawa kuno itu. Atau Sansekerta. Nanti ada lagi wah, jenisnya itu modre namanya. Modre ini bahasa untuk nyuratang kadiat mikan, japo mantra. Kita pun sudah disediakan gitu loh. Ilmu-ilmu yang perlu kita memang ketahui dan itu kaitannya dengan alam. Kalau Bali ini kan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan itu benar-benar kita harus jaga. Dan konsep itu leluhur kita sudah punya. Cuma kadang kita di generasi muda ya, dia sih mau lajah bahasa Bali. Itu apa belajar bahasa Bali? Justru yang we lihat itu, mohon maaf nih, yang berada di luar itu yang lebih antusias gitu. Oke. Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita mengundang salah satu pemuda yang menginspirasi nih karena melestarikan budaya Bali yang luar biasa, bahkan sampai mengajar kemana-mana. Mari kita sambut I Gusti Ngurah Ari Harsadiva, guru bahasa Bali dari SMA 2 Kuta Utara. Ya. Kenapa Wi? Becek wah, becek. Becek. Yes. Bener kan lu ya? Namanya bener kan nih? Bener. Bener. Orang Bali kan nyambutnya Wia. Ya, Saya kan lebih tua dari Wahyan. ya itu dah. Nah. Tapi di SMA 2 Kuta Utara. Iya. Jadi Wi ngajarnya di sana wah, SMA Negeri 2 Kuta Utara. Sekolah baru ini wah. Oh, ya taunya yang SMA 1 tuh, SMA 2-nya. Sakura itu wah. Sakura, 1 Kuta Utara. Nah, ini gini, sekolahnya berkembang biak wah. Oh. Awalnya kan di Sakura. Mm-mm. Terus udah punya gedung sendiri sekarang. Oh, oke. Ya. Itu di mana, Wi? Lokasinya itu di Kerobokan. Oh, Wah di tahu Kerobokan. gini nggak? Gor Purna Krida itu. Oh, ya tahu. Ya dulu kan ada lapangan sepak bola di sana. Nah lapangannya itu Lapangan tuh jadi sekolah. Iya, Oke, jadi sekolah. Oke. Ini nih. Dari kapan berarti tuh? Jadi awal ngajar di sana itu dari 2022 tepatnya wah. Oke. Sekolahnya juga dari 2022. 2021 sekolahnya. Oh, cuman waktu itu masih numpang tuh. Numpang di Sakura itu 6 bulanan. Terus sudah punya gedung sendiri, kita tempatin gedungnya. Sekarang udah ada 3 sih gedungnya. Udah ada 3. Mau berproses lagi sekarang nambah gedung. Ya, pembangunan Badung jangan ditanya lu pasti gitu. Tapi provinsi loh. Karena SMA Iya, benar. Ya. Karena SMA ya. Berarti Provinsi Bali ya bagus. Provinsi Bali, ya. Pemprov Bali jadi. Iya, oke. Wih. Wi kan ngajar bahasa Bali nih. Iya, benar. Itu Wi ngajar bahasa Bali di SMA Kuta 2. Dari awal lu itu ngajar di sana atau sebelumnya ada sekolah lain Wi ngajar tuh? Oh, dulu gini wah, perjalanan Wi itu di swasta dulunya wah. Oke. Senangnya kan di bahasa Bali dulu ya. Kuliahnya dulu IHD namanya, cuma sekarang sudah jadi UHN ya. Yang di Jalan Ratna itu. Ya. Di Bangli juga ada kan. Sekarang Bangli itu ini. Dulu ada di salah satu sekolah swasta di Denpasar, SMA Dharma Praja, tahu kan? Oh, Dharma Praja ya, tahu. Di sana dari 2010, terus di 2015 itu gabung di Penyuluh Bahasa Bali wah. Oke. Kontrak provinsi lah. Iya. Sampai 2018, nah di sana agak benturan itu jadwalnya, ngajar sama penyuluh. Iya. Jadi harus disuruh milih nih, nggak boleh punya 2 istri. Oh iya, ngerti. Anggaplah istri ya. Terus kita disuruh milih, jadi karena basicnya sebenarnya juga suka gimana ya? Bikin orang itu dari nggak bisa jadi bisa itu ya, seneng liatnya, jadi pilih aja guru ya. Oke. Kebetulan pas itu juga terpanggil PPG wah, pendidikan profesi guru. Oh iya. Terus memutuskan untuk fokus di
guru. Oke, jadi Wi memilih menjadi guru gitu ya. Guru. Oke, dari SMA swasta sekarang di SMA negeri. Iya. Oke. Berarti dari 2010 tuh ya? 2022 itu tepat pindahnya, Wah. Enggak, di Dharma Praja mulai 2010. mengajarnya. Oh, mulai mengajarnya dari 2010 ya, kan? 2010. Berarti udah berapa tahun tuh? 14 tahun. 14 tahun ya. Kalau anak remaja ini sudah matang-matang ya, Wah, mau ke 17. Mau akil balik dah. Iya. Oke. Berarti dari 2010 ya. Tapi gini, Wi. Kenapa Wi memilih bahasa Bali gitu? Pertama ya, kenapa Wi milih bahasa Bali? Basicnya itu memang dulu seneng di bahasa Bali, Wah. Kan tahulah ya Singapadu, daerah sini, dengar orang Mekidung kayak gitu, Wah. Dan nulis aksaranya itu pun suka. Apalagi dulu memang basicnya itu pematung, Wah. Jadi bikin ukiran kan. Ya masuklah dari potensinya itu ke seni ya. Iya, jadinya dan Wi mikirnya ini harus kita lestarikan, Wah, bahasa Bali itu. Oke. Bahasa Bali itu ini nih mau ketemu guru kita nih kan, ketemu yang expert di bidangnya nih, Ton. Bahasa Bali itu jadi bukan hanya lisan aja kan, Wi? Iya, bukan hanya ucapan, ada aksara, tulisan, beberapa tulisan, dan ternyata bukan hanya tulisan di ini aja, bahkan sampai ke patung tuh gitu kan, bahkan bahasa Bali Mekidung gitu. Iya, ini, Wah, bahasa Bali itu kita ruang lingkup ilmunya ada bahasa, aksara, dan sastra, dan itu keterkaitan sekali. Nah, kalau kita bicara bahasanya, bahasa itu ada di jenisnya kedua. Ada bahasa lisan, ada bahasa tertulis. Atau di bahasa Bali itu gini, Wah. Bahasa Bali yang sesuratan. Nah, nanti ada bahasa Bali Nika yang berbentuk aksara. Oke. Nah, ini ternyata bahasa Bali itu turunannya banyak gitu ya. Turunannya banyak. Mau yang di mana gitu. Kalau tingkatan bahasa beda lagi. Itu kan bahasa yang tingkatan bahasa itu gimana, Wi? Kan ada yang bilang halus, madyo, kasar gitu. Nah, itu gimana sebenarnya? Yang tadi Wi bilang itu kan bahasa yang mengarah ke aksaranya ya. Bahasa yang di dalam tulisan huruf Latin gitu ya. Yang disebut aksara Latin atau aksara sesuratan, ada yang disebut aksara Balinya gitu. Nah, kalau di bahasanya itu ini yang lebih bikin Bali itu kaya dengan kosakata, Wah. Ada bahasa kasar, bahasa yang biasa, ada bahasa madya, ada bahasa halusnya. 4 dong jadinya. Kalau di Bali, kalau di ini berarti bahasanya gimana? Halus, madya, biasa, kasar. Bener. Oh gitu. Iya. Jadi 4 tingkatan. 4 ya. Secara umumnya, kata beda lagi, ada kruna namanya, Wah, kalau di bahasa Bali. Kruno itu ada kruno kasar. Kasarnya ini beda lagi 2 jenisnya. Ada kasar yang jabag, ada kasar yang pisan. Pisan itu artinya kata-kata yang sangat-sangat kasar. Misal contoh itu. Sering Wah dengar ya, mungkin di Bali itu klengci. Itu bangsat. Nanti kalau emang ini yang ada yang disensor ya editor ya. Oke. Tapi kalau yang bahasa Balinya nggak apa ya. Bahkan yang sampai menyebut kelamin yang bersangkutan ya, dakin teti. Tahu kan iya. Itu benar-benar kasar, sampai bilang manusia itu anjing itu kan cicing ya. Itu bahasa kasar pisan dia jenisnya. Kalau yang bahasa yang jabag itu bahasa Bali lumrah sebenarnya, Wah. Cuma dia kepada siapa ditujukan itu yang tidak pas. Contoh ya, Wah, ngomongnya sama pemangku ya, itu kan orang yang disucikan. Kalau Wah sama Wi bilang ide Dewi, nggak masalah kan, Wah. Cuma kalau kita ngomongnya itu sama pemangku, ide dek tirtoku, seperti itu kan, itu yang dianggap jabag. Padahal tidak isi kleng, tergolong kasar. Apalagi wah isi kleng mangku ide dek tirtoku. Itu baru kacau kalau itu. Kacau. Ya. Oke. Harusnya berarti kalau ngomong sama yang lebih ini kayak mangku, orang tua gitu kan, bukan ide berarti kan tunas. Iya. Oke. Harusnya seperti itu.
Iya, Cuma iya. kan kadang anak muda itu nggak paham ya. Hmm. Dia nggak sadar kalau sudah mengucapkan yang namanya jabag. Jabag itu artinya tidak pantas kalau di bahasa Bali. Selain kasar itu kan nanti ada juga andap namanya. Bahasa Bali lumrah itu bahasa andap. Bahasa Kesamen sehari-hari gitu. gitu. Iya, bahasa yang tanpa kata ci dan keleng itu, ci iya. cang ya. Oke. Kalau naik lagi ke bahasa Madio itu sudah dia mengambil bahasa Bali yang hormat tapi tidak lengkap. Nah, Kata gimana tuh? yang tadi Wi sebutkan tiang, tiang bukan tiang listrik loh. Tiang, tiang itu artinya saya. Kan ada bahasa Balinya ragel, ada kalau kasarnya cang, Ya. icang, cang, ragel, terus tiang, titiang. Nah itu yang halus lah. Oh, yang paling ini halusnya tuh titiang. Kalau madionya tiang gitu. Ya. Nanti halusnya itu pun ada banyak lagi wah. Halusnya ada halus sor, merendahkan kita, merendah untuk terlihat terhormat gitu lah. Untuk terlihat kita punya etika. Halus sor namanya. Ada yang halus singgih. Singgih itu benar-benar kita meninggikan seseorang wah. Yang kayak ngerayunan. Ya, makan. Makan itu kan ada ngamah yang kasar. Ya. Ngamah, terus mantot, ngelek-lek, banyak lah itu jenisnya yang di Bali ya. Terus ada medar, medar. Itu lumrah itu andap namanya. Terus ada ngajeng, ngajeng ini madie. Nah, kenapa madie ini kok banyak digunakan dalam ini ya pembicaraan komunikasi umum? Karena Niko dengan mengucapkan kata madie ngajeng itu sudah tidak ada meninggikan dan merendahkan seseorang gitu lah. Oh, ternyata bahasa Bali itu, ternyata uniknya bahasa Bali adalah bahkan sampai kita mau mempergunakan bahasa ini untuk kita mau menaikkan derajat seseorang atau kita yang memang harus merendah untuk ngobrol sama seseorang gitu. Iya. Nah itu dah wah di Bali itu bahasa Bali ini dijeniskan namanya anggah ungguh hing base. Angga, unggu, Base. Ya. Ada yang bilangnya sor singgih base. Iya. Sor itu rendah. Ketika kita menyebut diri sendiri nih wah kita sebut dengan sor. Ketika misalkan ada pejabat atau orang yang perlu kita hormati, kita gunakan bahasa yang singgih. Kata udah sejajar nih posisinya bisa gunakan madya atau lumrah. Pokoknya lumrah yang namanya madya itu bahasa Bali lumrah yang di ini kombinasikan sama bahasa halus yang tidak lengkap. Ini tiang lah. Oh iya. Tenawang. Tenuning, kan. tenawang gitu. Iya. Kalau tenuning nih kok halus madya nanti dia. Halus madya dia. Itu dah yang bikin kadang anak-anak itu merasa ini banyak banget yang perlu kita pelajari. Iya. Cuma sebenarnya awal orang dari yang namanya bisa itu kan karena suka dulu ya. Terus terbiasa gitu. Oke. Kalau ini Wi. K itu gimana? Oke, ya. K itu bahasa Bali nggak? Yang zaman sekarang kan ya sering K sing nawang. Ya. K nggak tahu ya. Ya. Kalau kita cari dari kata itu kan sebenarnya dari kata kue ya. Kue kan. Kamu yang kue Jawa dengan kue ya. Kue orang mudeng ya. Gitu ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Kue. Nah, di Bali ini kan jadi ada namanya bahasa serapan wah. Bahasa serapan ya. Jadi mungkin itu yang lagi tren terus digunakan. Kalau di bahasa Bali aslinya sih tidak ada ki. Yang ada ci. C itu? Oh, huruf C. Enggak, C itu ci. Oh, iya. Itu seperti semacam dialek wah. Kalau mungkin di Singapadu C neno yang kasar ya itu. Tapi di bakunya kan cai. Yang artinya kamu kan. Oke. Berarti K ini bukan bahasa Bali ya secara oke. Dia bisa jadi bahasa Bali karena itu dakwah ada di bahasan ke namanya bahasa serapan. Karena ya banyak kok sekarang bahasa serapan di bahasa Bali ya. Kayak misalkan resepsi, kita kan sulit itu menerjemahkan kata resepsi. Iya kan? Iya. Garase yang baru-baru dulu kan belum ada kita punya mobil kan dulu Iya. Ingat kan waktu kita kecil lihat naik mobil aja udah seneng kan. Oke. Jadi
salah satu opsi mungkin dibilangnya jadi bahasa serapan gitu. Bahasa serapan. Tapi dasarnya bahasa Bali itu dari mana wi sebenarnya? Maksudnya ada nggak secara ilmiah tuh, misal kayak apakah dari lontar gitu? Ya, kalau lontar itu beda lagi mungkin ya. Kalau bahasa ini kan memang sudah dari turun temurun. Ada yang memang bakunya bahasa Bali yang benar-benar asli Bali gitu. Ada yang memang bahasa serapan. Kayak gini loh, kita misalkan contoh di bahasa Bali ini kenapa banyak menggabungkan dari bahasa Jawa, Sanskerta. Karena nanti ada nih di aksara Bali misalnya nih wah ya, ada 3 hurufnya wah. Sesuai dengan jenisnya menuliskan aksara itu. Ada aksara Wuryaste namanya. Itu untuk menulis bahasa Bali lumrah. Yang kata-katanya dari bahasa Bali. Oh. Ya, ada yang aksara Swalelita. Swalelita itu berasal dari bahasa Jawa kuno atau Kawi wah. Oh ya, Jawa kuno itu. Atau Sanskerta. Nanti ada lagi wah, jenisnya itu Modre namanya. Modre ini bahasa untuk nyuratang kadiat mikan. Japo mantra. Oh, wah sering nggak lihat tahu rerajahan kan? Ya. Nah itu aksaranya khusus nih Ki. Kalau kita bedakan sama huruf Jepang ya wah, Jepang nih kita mirip-miripin itu kan ada hiragana, katakana sama kanji ya. Mirip-mirip kan? Kalau kanji itu mirip sama Modre. Jadi dia strukturnya ada tapi kita tidak bisa pilah-pilah eja yang mana sih huruf A, C. Oke. Ya. Itu jadi satu kumpulan dia. Oke, ternyata banyak juga ya maksudnya. Nah, gini wi, dari tadi kita bahasa Bali berupa mungkin sederhananya lisan dan tulisan kan gitu. Sebenarnya ada nggak sih referensi kalau mau belajar tuh, misal kamus besar bahasa Bali gitu? Ya ada wah. Sekarang juga kan banyak pemerintah Pemprov Bali ini ya yang menggaungkan, mungkin ada satu yang lagi gencar itu wah. Sekolah aja sering disuruh ikut pelatihan, ikut webinarnya. Ada namanya Bahasa Bali Wiki. Ya. Bahasa Bali Wiki. Bahasa Bali Wiki itu salah satu juga yang nanti mengemas bagaimana sih ragam bahasa di Bali. Wah lihat di sana ya kan promosi kan ini. Ya nggak apa-apa ya. Lagian juga punya pemerintah Bali. Ya. Nah ini di sana itu kita di pendidikan terutamanya arahan dari dinas pendidikan juga ya, kita sering mengikut sertakan anak-anak untuk mengunggah tulisan mereka berbentuk bahasa Bali dan itu pun tidak dipaksa harus bahasa Bali halus. Malahan ditekankan itu adalah bagaimana sih dialek. Nah itu yang unik banget Bali itu wah. Dialek. Nah dialek wah tahu dialek kan. Dialek itu wah kayak kita tadi bilang ya naskeleng kan. Naskeleng itu semacam bangsat lah ya. Pokoknya mencaci maki itu. Kalau di Denpasar sama Gianyar ya kita kan kenalnya mungkin bangsat itu naskeleng itu. Cuma di Buleleng pirate dibilang. Pirate. Sama kayak wah udah punya pacar kan. Pacar itu tunangan loh kita kenal ya. Tapi di Buleleng itu kabakan. Sama kayak tadi nyebut Cang, Ci, Rage kan di Denpasar sama Gianyar kan. Badung kenalnya Rage, Cang gitu. Nuso beda lagi wah. Iya. Kole. Kole itu saya. Kole Ede itu Ci kamu ya. Itu ya. Makanya ada banyak banget bahasa Bali itu. Iya ya. Pusing juga pemerintah berarti menyatukan atau menerjemahkan bahasa-bahasa Bali itu. Nah dulu kan tertariknya itu ikut penyuluh bahasa Bali ini belajar sejauh mana sih sebenarnya di daerah kita itu warisan leluhur ya. Kayak di Singapadu kan kebetulan dulu penyuluhnya juga tempat tugasnya di desa Singapadu Tengah. Ya. Jadi sedikit tidaknya dengan bekerja itu ada yang ambil gitu loh. Ambil manfaatnya selain dapat gaji kan. Kita tahu leluhur di Bali itu seperti apa. Khususnya di desa Singapadu Tengah gitu. Jadi sebelum zaman berkembang itu ternyata dulu kita punya ilmu perbintangan, ilmu pengobatan, usade yang seperti itu
terus mencari hari baik dan hari buruk, ya padewasan. Yeah. Dan kita pun sudah disediakan gitu loh, ilmu-ilmu yang perlu kita memang ketahui, dan itu kaitannya dengan alam. Kalau Bali ini kan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, itu benar-benar kita harus jaga. Dan konsep itu leluhur kita sudah punya. Cuma kadang kita di generasi muda ya, dia sih mau belajar bahasa Bali. Itu apa belajar bahasa Bali? Ya, ini bahasa Inggris kita berangkat. Iya. Perlu kita belajar bahasa Inggris, bahasa lain. Cuma kan ini loh bahasa ibu kita nih, sampai UNESCO kan bilang bahasa Bali ke salah satu warisan budaya dunia itu wah. Yang punya aksara, yang tatanan dia ke benar-benar terstruktur kan. Kalau berbicara aksaranya ya, itu Wi pun belum mahir itu. Banyak pakar-pakar yang mungkin bisa dijadikan panutan untuk itu. Oke. Gini Wi. Ya. Tadi kan Wi ada nyebut-nyebut Jawa nih. Jawa. Oke. Ya. Kenapa? Wah, punya pacar Jawa. Nah, belum punya pacar itu. Belum punya pacarnya. Gini Wi. Karena Wah pernah lama di Jawa kan, maksudnya di Jakarta itu. Jakarta. Cuman teman-teman Jawa juga banyak gitu kan. Terus ada teman juga dia kemarin studinya di UNUD tuh ngambil Jawa kuno. Jawa kuno. Terus apa namanya di Jawa tuh kan ono coroko. Nah, ya. Di Bali anak caraka. Ada nggak sih korelasi, maksudnya kan korelasi? Ada kemiripan atau memang bahasa Bali itu adalah bahasa Jawa? Iya. Gimana tuh menjelaskan tuh? Gini mungkin kita sedikit bercerita ya. Mudah-mudahan Wi nggak salah nih Wah. Iya. Jadi dulu yang Wi pelajarin ya, selain memang bukti autentiknya berupa prasasti yang seperti itu ya, jadi pengaruh bahasa Bali itu datangnya dari Jawa Wah. Bahkan dari India nih. Tahu Wah, pernah dengar cerita Aji Saka nggak Wah? Aji Saka. Aji Saka ini ya adalah seorang sastrawan yang dari, kalau dicerita itu kerajaan Jambu Warsadwipa namanya Wah. Jadi melakukan pengembaraan untuk mendapatkan hasratnya menjadi seorang sastrawan. Jadi lewat pawisi, bisikan gaib, beliau ditujukan bahwa ada tempat yang namanya Pulau Dewata. Nah, sebelum sampai di Bali itu, nah diceritakan sampai di Jawa dulu. Nah di sana beliau di Pesraman Begawan Dwi Kara gitu ya. Begawan Dwi Kara inilah yang sebenarnya adalah pamannya yang lebih dulu sudah merantau ya. Kalau Biksu Tong itu kan ke barat untuk kitab suci ya. Jadi ini dari India ke Bali Wah. Aji Saka ini. Nah, sampai di Pesraman ini, nah, dia nikah ternyata di sana bertemu dengan seorang gadis anak Begawan Dwi Kara ke Diah Larasati namanya Wah. Diah Larasati ya. Ada mungkin mantan namanya Diah. Nah, di sana juga terjadi sebuah cerita yang cikal bakal dari aksara Ana Cereke nih Wah. Cikal bakalnya dari cerita itu. Nah, ketika itu di sana ada seorang raja yang diceritakan sangat semena-mena. Nah, lewat Aji Saka dan patihnya Aringkali ini singkat cerita ya. Aringkali ini sebenarnya satu ditugaskan menjaga pesaka, yang satu mengiringi beliau. Nah, beliau kan lupa ada pengerupa namanya Wah senjata ini. Ini kan mau perang nih untuk nanti bisa membunuh Aji Saka ini, pengerupa inilah. Cuma ini Aji Saka ini ketika mau menuliskan sebuah sastranya, dia menyuruh salah satu untuk mengambilnya. Dan mereka berdua ini bertempur Wah, Aringkalo dan Aringkali ini, sehingga meninggal karena memperebutkan pusaka itu. Di sanalah beliau dengan sedihnya menuliskan di batu nisan ke Hana Cereke, yang artinya ada parekan. Jadi Hana Caraka ini adalah ada artinya. Ada itu. Sumbernya Hana Cereke nih
artinya ada parekan, ada patih yang sangat setia gitu. Dete sewele, membawa surat atau menjalankan titah artinya kalau di bahasa Jawa ya. Oke. Pada jayanya itu sama-sama sakti. Ya. Oh, ini sebenarnya cerita leluhur-leluhur yang dulunya memperebutkan satu pusaka. Dituliskan oleh Haji Sakan. Ki asal mula dari aksara ini ya yang kita jadikan sekarang hana cereke dete sewele megebe ngepejeyenya. Dan terakhir nih katanya adalah megebe tenge. Apa tuh? Megebe tenge itu keduanya meninggal. Maka dua mati. Bahasa Balinya wah. Ya, ini jadi tertarik belajar bahasa Bali nih kan? Ya. Nah dari sanalah kita tahu bedanya di aksara Jawa itu bentuknya itu lebih lentur wah. Maksudnya agak-agak gini ya, kotak-kotak mungkin. Iya. Maksud Wi tadi itu yang Balinya lentur wah. Oh yang Bali yang yang Bali agak likuk-likuk itu dia. Kalau yang Jawa patah-patah dia gitu. Dan jumlahnya pun 20 kalau di aksara Jawa. Oh di Jawa 20, kalau di Bali berapa ya? 33 tambah 14 berapa wah? 47 ya? 47 ya? Ya, 47 14-nya itu huruf vokal dan konsonannya itu ada 33. Itu pun dari daerah artikulasi kita. Ada suara kerongkongan, ya suara langit-langit, lidah, gigi sama bibir. Ya. Sebenarnya leluhur kita nih sudah sangat modern, istilahnya maju gitu ya, sampai itu dituliskan semua tuh. Yang bisa kita lihat kemajuan di aksara sekarang wah. Kalau dulu kan kita itu zaman SMA ya, kita nulisnya di lontar lah, di buku tulis lah, itu yang paling sering ya kita lakukan. Cuma sekarang sudah ada di Android ada aplikasi Batik Bali, bukan promosi ya ini. Tapi kan sering itu yang ajak anak-anak tuh. Ada yang Bali Simbar. Sekarang juga Pemprov bikinnya papan ketik aksara Bali loh. Papan ketik aksara Bali. Iya. Nanti papan ketik itu berhurufkan aksara. Maksudnya berhurufkan aksara gimana sih? Beraksara Bali dia. Itu maksudnya langsung, keyboard tuh. Iya, keyboard tuh Bali. Tapi aksara dia, enggak A B C gitu. Iya. Kita cetan bisa pakai aksara Bali wah. Sekarang di digitalisasi lontar banyak itu sudah dikembangkan sama penyuluh. Tapi Wi nggak di sana lagi. Cuma Wi tetap mendukung teman-teman Wi yang penyuluh bahasa Bali. Selagi itu positif ya. Juga dari awal sama-sama membangun di sana. Oke, nanti lama-lama orang luar ngelihatnya ini bahasa Rusia mungkin. Rusia. Bingung gitu kalau nggak bisa ya kan? Ya, makanya ini kan lebih didekatkan sebenarnya dari kemajuan teknologi itu mungkin ada baik sama buruknya juga kan. Ya. Yang baiknya itu ya kita di aksara mengalami perkembangan. Terus kita juga pengajaran sekarang kan memanfaatkan media-media yang ada dengan AI yang itu kan kita padukan dengan Bali Simbar itu yang di digital lah. Mengetik aksara Bali anak-anak itu kan lebih tertarik ya. Kalau dia nggak kecerdasannya itu mungkin bukan menulis di buku atau di lontar, kita bisa ajak dia di laptop lah gitu. Jadi kan berdiferensiasi ya mungkin sesuai potensi anak lah gitu. Oke. Ini menarik nih. Apa sebenarnya mau panjang kali lebar lagi, mau mengulik lagi sebenarnya. Cuman nanti kita coba ini lagi ya. Selesai ini juga sebenarnya Ngurah juga mau belajar lagi jadinya gitu kan. Jadinya ini Ngurah nggak bisa aksara ya? Enggak ya. Ya, nanti kita belajar di rumah Mas. Mungkin lewat chattingan dulu mungkin. Ya, kan dulu pernah juga nih. Jadi gini semua tahun dulu pas belajar tuh gimana cara ngomong halus nih? Diketik. Enggak, ini intonasinya gimana nih? Wah, gitu. Di voice note. Itu juga kan kemajuan yang mendukung perkembangan dari bahasa. Jadi bukan berubah, cuma kita berinovasi ya mungkin dengan perkembangan zaman gitu. Yang penting kan tidak menghilangkan hal-hal yang substansi kan begitu. Memang kalau memang kita bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, tapi tidak menghilangkan
aslinya. keaslian dan keabsahan daripada bahasa Benar. Bali kan gitu. Ya. Oke. Wih, terakhir nih, Wih. Sebelum kita tutup nih, Ya. apa bisa minta ini nggak, sampaikan pesan kepada anak muda, Wih, yang anak muda Bali gitu. Ya. Kenapa anak muda nih harus belajar bahasa Bali? Silakan, Wih. Ya, baik. Terima kasih Wah. Ini sebenarnya agak deg-degan nih ngomongnya. Karena kita akan didengar oleh banyak orang ini ya. Jadi saya pribadi ngap tiang. Saya berharap generasi muda itu mempelajari bahasa Balinya. Kenapa? Penting sekali kita tahu bahasa Inggris, bahasa luar lah pokoknya. Cuma jangan pernah meninggalkan jati diri kita sebagai orang Bali. Karena bahasa Bali ini adalah kesujatian, kebalian. Ya, orang itu akan tahu pertama kita dari mana lewat bahasa yang kita gunakan. Dan leluhur kita sudah mewariskan benar-benar budaya yang adiluhung lewat bahasa Bali ini, mencerminkan karakter kita lewat tutur bahasa yang kita gunakan. Jadi kalau dengar orang bahasa Bali halus itu mungkin akan adem Nah, tidak ada pernah dengar nggak orang bertengkar pakai bahasa Bali halus? Enggak. Tiang gedeg sarang ragani. Yang bahasa kasar kita bilang halus pun dengan lembut pun akan terasa kasar. Kelengci. Ya tetap aja kasar gitu lah. Oke. Jadi intinya tetap harus semangat buat anak muda Bali. Ya, itu intinya. Ya, dan tetap harus dimanapun berada ya ya. Justru yang lihat itu, mohon maaf nih, yang berada di luar itu yang lebih antusias gitu. Oke. Pernah di Ubud ngajarin tamu, Richard namanya yang dulu dia manajer di Villa BUCU Itu kirain nggak dibayar kan, nggak dibayar aja mau ngajarin gitu loh. Cuma ya lumayan, katanya dia sering di Puri Ubud kan. Di Puri Kauhan katanya. Puri Kauhan kan di sana kan ya. Ridi Payana. Bener. Jadi itu ngajarin dia dari yang mana sih bahasa kasar gitu. Sebenarnya juga belajar sama-sama gitu. Yeah. Jadi itu bingung ini ngajarinnya anak gimana. Sedangkan ternyata dia bisa bahasa Indonesia. Takut nih momen pertama mau ngajar dia tuh di bahasa Inggris. Nanti kita ngomongnya gimana gitu. Nih. Menyambungkan bahasa Inggris, bahasa Bali, bahasa Indonesia. Ya, untungnya dia bisa bahasa Indonesia. Cuma ngajarnya itu pelan-pelan banget ya. Sampai akhirnya dia bisa. Kita pertemuan pertama, halo Ngurah, how are you? Sekarang Ngurah punapi gatra gitu dia. Mau akhir gini kan. Ya, itulah momen yang mungkin pengalaman sedikit tidak menginspirasi. Orang luar loh belajar bahasa Bali, kenapa kita tidak? Gitu. Oke. Jadi yang penting untuk generasi muda gitu kan, anak-anak muda Bali itu kan, jangan meninggalkan dan jangan lupakan ajaran leluhur. Ya, oke. Jangan lupakan dari mana kamu berada. Iya, kan gitu. Oke. Siap semua atas waktunya niki kan. Semua sampun rauh ring studio Gema Bali. Iya, dua gua. Udah pinter ya. Ya 0,0% lah itu. Ya 1% lah itu. Iya. Terima kasih. Juga matur semua ini bisa hadir di sini dan barangkali tadi ada yang mungkin keliru ya, mungkin dari para pakar mungkin yang menonton ini ledangan ketambatan titiang kantun wi muda kan orang bilang. Kirang langkung lunas pengampura. Ya, ini kan kita belajar. Ini editor, kameramen, semua harus belajar pokoknya bahasa Bali itu kan. Malu Gema Bali isi aksaranya. Ya benar, nanti isi ya. Nanti yang bikinin di sana. Oke. Gema Bali atasnya aksara lah. Sukses semua nih Kiwi. Ya. Terima kasih atas waktunya sudah menginspirasi semua dan menekankan dan mengedukasi gitu. Mengedukasi bahwasannya kita memang harus belajar. Terima kasih, dan kepada semeton semua yang menonton video ini, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share juga video-videonya ke grup-grup gitu kan, supaya termotivasi semua ingin belajar. Seperti itu, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.